Bagi orang yang arif billah Bapak dan Ibu, inyo ndak akan memandang kepada pemberian. Tapi apa nanya pandang? Zat yang magiah itu yang nyo pandang. Ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Summa ila arwahi alisilsilatihim usulihim wa furu'ihim min turuqis sufiyah. Wa khususuna li arwahi syekhuna wa rabbituna minal masyail kiram. Wa li abaina wa ummahatina. Wa li ashabi huquqin alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina. ولكافة المسلمين أجمعين كل شيء لله لهم ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana binuril hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halakoh kita, guru kita, para khalifah, nenek mama, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai dari maghrib tadi kita lah dapat sama-sama hadir, beramal dan berubudiah. Lah kita tutup pula dengan tawajuh, doa dan harapan kita senantiasa dibukakan hijab kita oleh Allah, dapat curahan rahmat dan hidayah. Diagia pula keistiqomahan dalam mengamalkan kaji yang lah diagih dek guru kita. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, diagia syafaat mulai dari dunia sampai kampung akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca tadi Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan sebenarnya kepada kita, andai kata kita bisa bersyukur, maka Allah akan menambah setiap karunia yang ada itu. Namun jika kita belum bisa menjadi orang yang bersyukur, Allah mengancam dengan azab yang syadid, azab yang sangat kuat, azab yang sangat pedih. Ketika perintah itu
seiring dengan ancaman di belakangnya, maka sebenarnya itu menjadi suatu kewajiban. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, hadirnya kita di dunia kini merupakan rahmat dan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak pernah kita ada request ke Allah, minta kepada Allah untuk dihadirkan di dunia itu. Dan indak pula Bapak dan Ibu, kita berkondak kan jadi awak di dunia ko. Apa profesi yang akan kita jalani di dunia ko? Kasodonya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita tengok dari nikmat demi nikmat yang lah dicurahkan di Allah kepada kita ko akan tabagi-bagi sampai di ma syukur kita kepada Allah. Ada 3 dari tingkatan syukur kepada Allah itu. Yang pertama, ada syukurnya orang yang mubtadi, orang yang baru mengenal. Bahasa syukurnya orang yang mubtadi itu Bapak dan Ibu, orang yang mubtadi bersyukur kepada Allah dengan banyaknya mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Tapi kita ulang balik, syukur itu bukanlah kalimat, tapi non syukur itu adalah pemakaian dari karunia yang ada itu sesuai dengan ketentuan nan magia. Maka dan sebenarnya tak cukup syukur itu hanya dengan ucapan alhamdulillah. Sebab seluruhnya kok adalah pemberian dari Allah. Maka naik ndaknya ke tingkatan yang kedua. Syukurnya orang yang khawas, orang yang pilihan. Bahwa orang yang pilihan dalam bersyukur, inyo bausau menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah. Mulailah inyo mencolik dulu kepada pemberian Allah itu. Pandang ke bagi diri awak, nak mudah menganalisa apa saja nalah diagi dari Allah. Taruhlah kini kita masih menggunakan mata pemberian Allah, masih bisa juga baru jolih mencolik. Allah magia mato ikon to aguno. Apa yang harus dipandang? Apa yang harus dicoliak? Apakah mata awakku lah baguno sesuai dengan ketentuan Allah? Atau nawak tanya ke diri kita. Diagia telingo di Allah. Untuk apa pendengaran itu? Diagia tangan, diagia kaki sapujo tubuh apa? Lah diagia di Allah. Allah umumkan Bapak dan Ibu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rupanya nan diagia di Allah sapujo tubuh ko adalah pakaian yang rancak, pakaian yang istimewa. Nan ndak bisa kita nilai bararogo. Ndak bisa dinilai, itu istimewanya yang diagia di Allah. Kalau kita pandang pemberian Allah itu adalah pemberian yang istimewa, yang paling rancak. Ketika yang rancak itu kita gunakan kepada yang buruk, hilanglah rancaknya. Hilanglah rogo. Contoh Bapak dan Ibu. Ketika awak diagia dek kawan, dihadiahkan dek kawan baju yang rancak. Kalau ukurannya baju yang rancak, baju yang mewah itu, kamu awak bawa. Kapasa, kalau ndak pai borolek. Kalau ndak pai rape-rape, kan itu kepada acara-acara resmi. Sebab pakaiannya mahal.
pakaiannya gagah. Kini pakaian yang mahal, pakaian yang gagah itu kita bawa untuk ke sawah. Dia narancak di orang, kita bawa ke sawah. Sadang lomak dia ke sawah, awak mencangku, awak memperonca, awak batanam. Kawan nama dia tuh lewat, nampak dia baju nanya dia tuh awak pakai untuk kalau nau. Kira-kira nama dia sonang hati tidak mencari awak. Apalagi Allah Bapak dan Ibu. Apakah Allah tak mencon lihat bahasa awak menggunung matu kepada yang tak elok? Apakah Allah tak tahu bahasa awak mendongan yang tak elok? Apakah Allah tak memperhatikan kita mengaku sesuatu yang tak diredainya? Apakah Allah tak tahu kama langkah kakiku di bawah? Keseluruhannya tidak lebih dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang maha iko, yang gagah iko, kita bawa ke tempat-tempat maksiat, maka nan magiah bonginya kawa, murkanya kawa. Maka indah dikatakan kita orang yang bersyukur, ketika matuku masih mencolok yang tak elok. Ketika talingu masih mendonga yang tak elok. Ketika tangan masih bakakuk jo kerajaan yang tak elok. Kaki dilangkan jo kepada jalan yang salah. Kita lontar masuk orang yang bersyukur lah. Bila kita menjadi orang yang bersyukur, ketika seluruh pemberian Allah itu lah kita gunakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ada orang yang bersyukur itu disampaikan di Allah kepada tingkatan yang ketiga, khawasil khawas, orang yang arif billah, orang yang bermakrifat kepada Allah. Bagi orang yang arif billah Bapak dan Ibu, ini tidak akan memandang kepada pemberian. Tapi apa yang pandang? Zat yang magiah itu yang pandang. Maka rancak atau buruk yang diagia, ini tidak peduli. Sebab ini tahu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak dan Ibu. Taruhlah dunjuannya dek kawan kawa rokok Lukman. Ya. Nan seorang menunjukan rokok Lukman. Nan seorang lagi magi rokok Samsung. Nama nan tinggi nilai dek itu. Tinggi nilai rokok Samsung. Apa sebab? Karena awak mencuali apa nan diagia. Awak sianu. Tiba orang manggia ke rumah. Nan dibawa rokok paling murah. Juiko awak diimbau. Tiba seorang lain. Diagia rokok nan paling mahal. Aku ya borogo wona deh. Sebab kita memandang kepada yang zahir. Tapi bagi orang yang arif billah Bapak dan Ibu, nyodak nikmat itu yang tampak. Tapi zat nan magia nikmat itu. Maka ketika yang datang, ketika yang diagia itu adalah yang rancak, yang buruk, pandangan orang yang khawasil khawas dalam bersyukur sama saja. Dan ketika itulah diagi pemahaman contoh itu di Allah, hanya kan mengakar tuh kasih kerja tubuh itu ke dalam perilakunya sehari-hari. Maka orang yang lah duduk rasa syukur kepada Allah itu Bapak dan Ibu, walaupun nanti datang dari makhluk Allah yang lain, maka ini akan jadi orang yang indah, angkuh. Tiada manfaat pujian kayaknya dan tiada mularat cacian kayaknya. Nak direndahkan di orang, terserahlah. Mau disanjung di orang, silahkan. Tak pengaruh. Sebab itu adalah buah daripada rasa syukur kepada Allah. Syukurnya orang yang khawasil khawas. Syukurnya orang yang muntahi. Syukurnya orang yang arif billah. Kita berada di omu atau pasang contoh itu dek kita.
kita masih memandang nikmat yang zahir, maka kita pilah cek lai Bapak dan Ibu. Dari 3 tingkatan syukur tadi kita pilah cek lai. Nikmat dari Allah itu terbagi 2, nikmat zahir dan nikmat batin. Kita banyak merasukan hanya sekedar nikmat zahir. Nikmat batin tidak pernah kita analisa. Apa nalah dia dari Allah ke kita. Nikmat zahir. Sehatnya badan awak tu nikmat itu zahir, terasa. Dompet yang selalu berisi, senang hati awak, itu nikmat zahir. Anak cucu yang patuh-patuh, yang taat, suami istri yang akur, tetangga nan elok-elok, kawan nan banyak, itu nikmat zahir saudara. Senang hati kalau sehat badan. Alhamdulillah, mudah. Tapi wak tengok di balik yang zahir itu ada yang batin. Apakah pernah kita berpikir di balik tubuh yang sehat itu jiwa wak lekwe? Tandunya jiwa lekwe ringan mengaku ibadah. Lah salamu itu dia sehat di Allah. Kenapa kita masih lalai juga dulu untuk mentaati Allah? Doa tubuhku digerakkan untuk beribadah. Maka yang zahir kalau dipandang batin di balik itu Bapak dan Ibu, ternyata masih banyak nikmat Allah dan wa'alun kita syukuri. Sekian lama sehat dia ada Allah. Indah tolok awak menggunakannya kepada jalan yang diredai di Allah. Malahan kadang-kadang kita baru mulai mendokik kepada Allah ketika diuji dengan rasa sakit. Lah sakit-sakit awak baru ngadu kata Allah. Ketika sehat, kama awak. Itulah kenyataan kita Bapak dan Ibu. Ketika muda awak entah kama-kama, lah tua awak baru terkena. Kayak contoh itu. Awak dek memandang yang zahir. Yang batin lupa. Dompet awak yang selalu terisi, sonang bonati awak anan kadiboli, bisa. Kamajo kapoi, bisa. Sebab dompet selalu berisi. Aman rasul dunia kod awak. Di balik dompet yang selalu terisi itu Bapak dan Ibu, pernah ndak awak memikirkan dompet yang terisi secara zahir itu bekal untuk kehidupan dunia awak. Tapi amalan kita labagaung buah ini. Bekal untuk kampung akhirat tuh. Bara amalan yang kita persiapkan untuk belanja di akhirat. Untuk dunia Allah puih lah cukup rasul kama awak puih bebas. Nikmat yang batin untuk kembali kepada Allah ala bara dompet kita. Anta setiap tibu isinya hilang panjang je. Sudah mau gorip jalan kotu Isa abi. Sudah di kakuk Isa jalan subuh ada subuh lagi. Lah di kakuk lu subuh habis jalan luhuannya tak lebih nyoleh. Bilo dompet awak kata isi. Atau kone mal yang kepanjangan je. Tidak pernah awak pereso dah. Tapi kalau nikmat yang zahir, dompet awak yang terisi untuk belanja dunia apa, betong tu setiap saat. Pai pasal je ko, bagalo biar biti bagata belanja je ko. Betong. Solai hilang tahu awak. Ko 10 aja ko 50 apa. Udah mati si dompet awak. Balik tinggal dompet setengah leh. Apa lah nak diboli je ko 50.000 lu kadang ya. Kodok preso tu. Tapi ibadah awak nikmat yang batin dompet untuk akhirat le pernah awak preso. Kalau sudah tahlil 1000 tadi bah. Sudah isah di kona balik. Le ndak kurangnya nan 1000 ceko. Jalan lolok di kona lo balik. Pagi besok kape bajalan dicoliak perlu balik dompet tuh. Le ndak tekor awak untuk belanja akhirat besok.
Itu nikmat batin. Keluarga awak yang elok-elok, keluarga awak yang akur-akur saja, kawan awak yang banyak. Itu nikmat zahir, alhamdulillah. Tetangga ramah-ramah, alhamdulillah. Tapi nikmat batin, mana keluarga awak? Apakah awak labah kasih sayang je keluarga kita untuk di kampung akhirat? Bisa jadi Bapak dan Ibu, secara jasmani kita bersana, tapi secara rohani kita berjauhan. Garis keturunan awak secara biologis, ci indu awak, ci apa awak, ci nini awak, ci datuk awaknya. Secara biologis. Tetapi secara rohani kadang-kadang jarak gitu, ndak samu, ndak selimu, ndak samalan gitu. Untuk nikmat yang zahir, keluarga secara biologis yang saya, sande, sanini, sadatuk cakro, sapariu awak, akur, itu nikmat zahir, alhamdulillah akur. Tapi untuk nikmat batin, kalau awak ndak seamalan, ndak selimu dah, maka carilah keluarga yang baru. Yang selimu amalan. Disuruh lah kita sekeluarga. Apakah lah muncul kasih sayang di antara kita? Ko ado jule tagisiah kita dek kawan, tasingguang awak dek kawan, atau awak yang membuat kawan nak jadi datang. Itu tanda aldo kasih sayang di antara kita. Zohir awak lah sonang dengan keluarga-keluarga yang patuh-patuh, yang penurut. Batin awak untuk keluarga kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dikatakan umat Nabi Muhammad salah satunya Bapak dan Ibu, ruhama ubainahum. Kasih sayang di antara mereka. Awak nan salimu amalan, ketika rohani kita lah sama-sama terbuka Bapak dan Ibu, ini saling membaur dalam satu raso apa itu? Raso batanolah. Disatukanlah awak di situ. Dengan raso yang sama. Kita baca kalimat yang sama. Diamalkan kaji yang sama. Sama-sama mendokik kepada nanci itu juga. Kepada zat yang satu itu. Dikumpulkan awak dalam satu raso itu. Dipertemukanlah kita ketika raso keegoan diri itulah hilang. Ruhama kita timbul kasih sayang. Itulah yang ciri-ciri umat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, surah Al-Fat, ayat yang ke-29. Itu nikmat batin. Maka ketika ulun sejalan antara nikmat zahir dan nikmat batin, dan sebenarnya kita ulun juga oleh bisa mendokek kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terhijab kita dulu, tadindiang kita. Nikmat batin luar biasa, tapi nikmat zahir tak jomuah. Tambah. Nikmat zahir ni dapat nikmat batin ulun basuo. Mat si tadindiang. Tu baaka kita lay. Baca rodek kita lay. Supaya sejalan nikmat zahir dan nikmat batin. Usaha kita Bapak dan Ibu secara zahir kita mesti mengajak, mengingatkan. Secara batin jangan lupa awak meminta kepada Allah. Dan itulah salah satu yang kita usahakan setiap mulai beramalia. Kita tahlilkan sanak saudara kita, orang tua-tua kita, supaya kita di dunia dihimpun, dikumpulkan di Allah dalam rangka berkasih sayang, ditompek dan cie di rumah yang cie itu. Nanti sampai ke akhirat jangan berbeda pula rumah kita ndak nanti di sarugo nanti ten di neraka. Sedangkan beda kamar aja wak leponian awak ada di dunia aku. Apalagi beda rumah. Dan akan lebih merosai kita di akhirat besok. Nanti ke rumahnya nanti lain nyak rumahnya. Maka bau sau lah kita sama-sama ndaknya minta wak kepada Allah. Nang kwajo kita itu meminta. Maka Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, di antara yang mesti kita syukuri kini itulah lah banyak nikmat zahir nan diagia di Allah.
syukuri dengan mempergunakannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat batin lah kita rasakan pula, syukuri semakin mendokek kita kepada Allah. Supaya nikmat batin, nikmat zahir itu semakin terasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan rasa syukur kita itu pada tingkatan yang ketiga, kita tidak memandang pemberian. Tapi yang kita rasakan adalah siapa nan magia. Bisa jadi nan tak katuju di awak, datangnya dari siapa? Dari Allah juga. Nan katuju di awak datang dari Allah. Nan tak katuju di awak datang dari Allah juga. Maka ketika nan kita pandang adalah nan magia, rasa syukur itu akan datang. Rezeki kita tuh Bapak dan Ibu kadang-kadang tak tergantung di usaha udah. Tapi sama tomato iyo pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Bapak dan Ibu, maaf Bapak dan Ibu, contohnya enggak buruk. Ya. Nandokek kita sehanam paling pandai bersyukur makhluk tenolah. Wow. Badai itu. Celi ada kita kojo. Sampai tajulu lidah tu dek berlari kakan-kannya, dek patuh kawan. Tiba di rumah beku anak nape. Jaga kawak biaknya. Tapi dek rasa syukurnya tinggi. Ya mana aku hanya makan. Mengecek aja ndak bisa Bapak dan Ibu. Tapi ku nambah goyang tu mengecek suara tu. Mau kasih Tuhan, mau kasih Tuhan, mau kasih Tuhan. Lata julu lidah dek bau sawo. Itu nan dapetnya. Rasa syukurnya tinggi. Ketinggian rasa syukur itu kalau kita bangun ke diri kita Bapak dan Ibu, kita akan redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Redha kita jo Allah alai. Nan elok dia gia di Allah awak sonang jo, nan buruk dia gia nan tak ketuju di awak. Awak sonang jo. Sebab nan kita pandang adalah nan magia, bukan pemberian itu nan kita pandang. Nah, tengoklah balik kawaw tadi. Ba redha kepada tuannya. Sadang orek manyusu anak diambil gak cik jagian kau bang, dia pernah nyebongi. Tak pernah nyebongi. Malahan ada yang bacompan anak tu ha. Le pernah nyebongi ke tuannya, indah. Canda itu junya, tontok je jadi tuannya tahu. Kita diambil ada Allah nang sayang dek kita tu. Mau bonti kita sembahyang deh. Ndak ang tuan dan abe itulah kira-kira kan. Di apa itu terjadi? Awak kalau bisa redha terhadap keputusan Allah dalam kehidupan kita. Yo boleh Bapak dan Ibu syukur terupanya. Maka syukur di dalam kajian kita merupakan makam yang tertinggi dalam perjalanan si salih. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu makamnya, makam syukur itu. Sebab di balik syukur itu akan timbul redha. Menerima. Hanya nyetenollah lah, menyorah lah. Maka salah satu cara dari kita Bapak dan Ibu, hati kita nak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bisa diisi terus dengan kalimat. Salah satu cara dari kita dalam kaji kita ada namanya khidmah. Khidmah. Apa itu khidmah? Menjadi pelayan. Menjadi pengabdi. Siapa yang mesti kita layani? Tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pengabdi, kita menjadi pelayan. Itu khidmah itu. Jago adab yang pertama itu adalah adab kepada Allah. Allah tuh ndak pernah butuh je amalan kita dah Bapak dan Ibu. Tak pernah aja butuh dah. Dibaca wana dek kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan awak menuhankan Allah Tuhan. Sebelum awak membaca la ilaha illallah, apakah Allah itulah jadi Tuhan? Allah aja nya. Lu nado dah menyebut la ilaha illallah seorang je lain.
Nan Allah itulah Tuhan juga. Tidak butuh Allah tu jo zikir kita. Jo amalan kita Allah tidak butuh. Tapi kita ingin menjadi pengabdi, ingin menjadi hamba Allah, maka tugas seorang hamba itu melayani dan memelihara adab. Anyo tuan awak. Nah, kok condong kita banduk somang, anyo tuan awak tu. Patuhi aja. Nah, itulah kondisi batin kita, rohani kita hendaknya dengan Allah. Anyo Allah. Wak patuhi. Itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan memakmurkan rumah-rumahnya di bumi. Nah, kita mendongeng itu ayatnya kan, memakmurkan masjid. Seluruh tempat sujud itu adalah rumah Allah. Bahkan seluruh bumi itu hakikatnya adalah tempat sujud. Ketika korojo itu adalah memakmurkan, maka nasabana kita ketika itu ingin menjadi seorang hamba yang patuh kepada Allah. Di kalau khidmah yang pertama itu adalah kepada Allah, dengan kita meramikan surau, meramikan masjid, bangun surau, bangun masjid, bangun tempat-tempat ibadah, nah, itulah wak berkhidmah namo itu kepada Allah. Sulit merasakan khidmah kepada Allah itu. Beraja wak melalui khidmah kepada guru. Sebab kita masih dalam tahapan memandang yang zahir. Coba lihat dulu. Iko wak lakukan sonang hati guru nak. Iko wak lakukan, iko sesuai dengan kehendak guru nak. Hanya kan terpasang juga kalau tuh. Iko nawak kakuk sesuai dengan kehendak Allah nak. Bamulai kita dari yang zahir dulu. Maka akan diagih pemahaman untuk sampai kepada yang batin. Khidmah itu Bapak dan Ibu, salah satu jalan untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihan jiwa kita. Ketika wak patuh, ketika wak taat, ketika wak menjadi pengabdi, ketika wak menjadi pelayan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah hati kita makin lembut, hati kita makin disucikan. Maka moto kita di surau Bapak dan Ibu, aku kita kona-kona ya. Ompek yang mesti kita pahami bersama. Ini serangkai itu. Ada zikir, ada ilmu, ada suhbah, ada khidmah. Itu yang kita lakukan dalam setiap kegiatan. Zikir dulu. Sampai ma pemberian Allah, lakukan sampai di situ. Sampai ma mampu awak lakukan. Sebab dari hasil zikir itu Bapak dan Ibu, hati kita akan mulai berosia. Di hati yang berosia itulah Allah akan mencurahkan ilmu. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah yang akan mantan ilmu itu langsung kepada hati awak. Ilmu yang tentu ilmu yang indah dia jandek guru. Ilmu yang tentu ilmu yang untuk mengenal zat yang maha mengetahui itu. Dalam munajat kita, Ilahi Rabbi zidni ilma. Awak minta aja kepada Allah, ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu itu ilmu dalam mengenalinya. Awak minta aja ilahi rabbi zidni ilma, minta ilmu ya taruh. Sementara tompe ilmu tu bonana masih kumua. Aleka mungkin enggak? Condo awak minta nihu aja kowe. Gali nambah tampuang gali kumua. Leka mungkin enggak ada siram ai nihu tu kian. Dia gia juga kok tabuang jadi. Ndak kan tolok minum ada coba tompeknya tompek nan kumua. Maka si tukang nigo dak kena umum magi ada. Enak nigo juga, brosian gali itu dulu. Kalau gali yang brosia, aju ayin yang kau minta pasti dapat. Sebab akan bermanfaat. Jadi Allah tidak akan mencurahkan ilmu kepada hati nama si kumua. Maka zikir dulu untuk membersihkan hati, ilmu itu akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika awak lagi agak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apolehlah sempat ilmu untuk mengenal Allah itu sendiri, suhbah akan jalan. Itu suhbah, bakawan. Suhbah itu bakawan, bersama-sama. Baik kawan kita sama-sama satu amalan, satu ilmu, maupun kawan dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Robitah kita dengan guru. Di semakin banyak zikir, semakin bertambah ilmu, semakin hampir robitah. Ba ada mau tiba-tiba lah buya jawab dah. Padek sulit bona merobitan guru kuah. Kona dulu dasarnya. Nyolah dia awak seketik petunjuk. Itu petunjuk yang seketik itu kafiat. Sudah itu lah diamalkan olah berzikir awak. Kalau zikir ndak ada, ndak kena muak suhbah dengan guru itu tiba doh. Maka lakukan dulu sampai bisa awak. Semakin ke dalam, semakin mendalam, suhbah itu akan ada. Hubungan kita sesama kita akan mulai membaik. Sebab Allah magi ilmu kahtiwa, ilmu dalam mengenal ini. Orang yang lah kenal dengan Allah Bapak dan Ibu, ini akan paham terhadap pemberian Allah kepada diri nanya pakai tore setiap saat. Nih, kanti itu nyanyo kamu tadi ya, itu tak yubanas haki ati deh. Tu lo makrifat pas itu lah tu lo nado ilmu lah tu. Ketika masih masuknya ke dalamnya leh. Tapi ada tiba ndak paham dia wak. Nama ngecek di kawan tu adalah kalam Allah. Nama donga dia wak samia. Maka ndak usah dimasukkan ke dalam hati. Kalau lo mau contoh itu tak konaknya Bapak dan Ibu, tuh kita sama kita tuh aman tuh. Maju kita bersama-sama tuh. Ndak tak coliak mencolian kita lean yang tadi pabuik. Artinya khidmah itu secara ndak langsung akan sempurna. Jadi awak melayani kawan-kawan di surau itu khidmah juga tuh. Nah. Kita kini alhamdulillah Bapak dan Ibu ndak sama juga guru-guru kita mengaji sesuatu. Sesuatu kalau donga ceritanya yang dikakuk di gurunya. Guru siang hari ke sawah. Seorang murid ikut ke sawah. Di sawah guru tadi. Itu khidmahnya. Pokoknya kalau guru suabut membantu. Kan itu dulu. Kini dek kita tidak akan mungkin contoh itu bona ada Bapak dan Ibu. Tapi setidak-tidaknya itu jangan tak coliak mencolian yang dipabuik di surau. Jadikan surau itu di masa jo kita aduh, jadikan itu sebagai rumah tangga kita masing-masing. Amo kosui jadi rumah tangga kita masing-masing Bapak dan Ibu. Awak nak makan bori tak ada, ya boleh lah bori. Nak makan awak rumah awak. Awak nak ngopi gula tak tampak, carilah. Awak sedang tak ada, ngadu kadang sana. Lah ada anti stek, beli gula terus Itu kok jawab. Dia artinya, yang tadi Pak Bue, kita bersama-sama. Itu khidmah. Tapi tetap kita batasi Bapak dan Ibu. Sebab saudaiku kita banyak butuh lewat. Batasi. Coba lihat ke belakang. Kita kira-kira nang kamu konyo. Pak. Kalau awak lebot tua mau nyorah kepada Allah Bapak dan Ibu, maka kaji iko ndak akan menjadikan diri kita bansai. Tapi ya pandai-pandai wak memilah. Tapi andai kata sajak kasuwau nya tiba bansai awak dia awantila kasuwau le. Sajak kasuwau dulu le sehat-sehat, kini sakit-sakit awantila kasuwau dek kasuwau pak sakit ingin. Kona-kona dulu. Nah. Sebab Bapak dan Ibu, kan tadi di ayat tadilah kita baca. La in syakartum la azidan. Ko awak lebih syukur tuh bahasa tadi guna nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi motivasi kita bersyukur tuh jangan salah. Nak bertambah nikmat syukurin dan adu kedua. Nah, itu salah. Badek salah.
Salahnya dalam pandangan orang yang muhakkikin. Bersyukur supaya nikmat ditambah. Tapi jangan itu yang jadi motivasi. Bersyukur supaya tahu awak sianan magia. Bersyukur awak supaya awak kenal Josya yang magia. Bersyukur awak supaya awak tidak memandang lagi kepada nikmat itu, tapi memandang kepada magia. Dia latihannya mulai dari zikir tadi. Allah katakan Bapak dan Ibu, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling daripada zikir, siapa yang ta'amuh mengingat Allah, ma'isyah, Allah akan magia kehidupan, Allah akan magia tempat hidup, dongka yang sempit. Sebab rezeki itu bukan berupa piti, bukan berupa harta bondo saja, tapi rezeki itu adalah dipertemukan kita dengan orang-orang yang tahu juga Allah itu rezeki. Dipertemukan gitu dengan orang-orang yang elok itu rezeki. Jawab pandang yang zahir kepanjangan aja rezeki itu. Nah, kecil Allah, kalau masih berpaling daripada zikir, Allah agia kehidupan yang sempit. Apa yang sempit itu? Perasaan itu nan sempit, merasa terkekang. Rumah bisa jadi elok ke main bola, tapi merasa sempit jo. Oto ndak cik dua dah. Sekian banyak oto. Tapi merasa sempit jo. Piti tidak tolok membilangnya seorang dah itu banyak. Tapi merasa sempit jo. Apa yang dia sempit oleh Allah itu perasaan cako, ndak ada ketenangan. Ndak ada ketenangan. Bahkan tempat hidup tu bona puluh nan dia sempit di Allah. Poi kan wak kania jorang itu ndak belok. Nak singgah kania atensianu adalah situ wak sogan jinyo. Kama poi ndak bebas gerak awak. Itu kehidupan yang sempit. Maka ingin kehidupan wak lapang. Jangan berpaling daripada zikir. Jangan berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kama wak poi situ kawan awak sodo. Nah, kalau mak tak, apapun yang terjadi awak diagia bahati lapang oleh Allah. Diagia perasaan sonang di Allah. Karena Allah Bapak dan Ibu tidak menjanjikan sonang itu di harta yang banyak. Tidak menjanjikan sonang itu di keluarga yang sekian jumlahnya. Tidak menjanjikan di pangkat yang tinggi. Tidak menjanjikan Allah di tempat-tempat lain dari Bapak dan Ibu. Hanya cie janji Allah. Itu Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Zikir itu Allah menjanjikan ketenangan jiwa. Zikir itu Allah menjanjikan kelapangan hati. Maka ketika awak ta'amuh, ketika awak berpaling daripada zikir, ketenangan jiwa, ketenangan batin itu tidak akan pernah basuh. Maka salah satu-satunya dari itu Bapak dan Ibu, jangan sampai awak berpaling daripada mengingat Allah. Semoga rasa syukur kita ditingkatkan di Allah. Dari orang yang berpegang secara syariat membaca Alhamdulillah menjadi orang yang masuk kepada tingkatan khawas, mempergunakan pemberian Allah itu sesuai dengan ketentuannya, kok dapat nang katigo diagia di Allah. Kita tidak memandang pemberian, tapi nan kita pandang adalah sianan magia. Semoga Allah bukakan hijab kita. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Nah, itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.